Sejarah Puputan Telungkung mempunyai corak tersendiri dengan riwayat masa lampau yang panjang. Sejak menjadi pusat kerajaan Bali Lombok hingga sampai zaman lenyapnya kemerdekaan akibat datangnya penguasa kolonial Belanda. Kontak pertama antara kerajaan Telungkung dengan pemerintah Hindia Belanda terjadi pada tanggal 24 Mei 1849 yang dikenal dengan nama Perang Kusambe, dan yang kedua dikenal dengan nama Puputan Telungkung terjadi pada tanggal 28 April 1908. Dua perlawanan terhadap penguasa asing memberi isyarat bahwa kerajaan Telungkung tidak senang terhadap praktek-praktek politik kolonial Belanda. Dua perlawanan ini telah mengisi lembaran sejarah Telungkung dan tidak bisa diabaikan dari sejarah di Indonesia. Om Swastiastu. Sejarah berdirinya kerajaan Telungkung tidak bisa dipisahkan dari sejak diucapkannya Sumpah Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada. Pada waktu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, dia bersumpah untuk tidak memakan buah palapa sebelum dapat mempersatukan Nusantara. Sementara itu di Bali ada sebuah kerajaan yang rajanya adalah Bedahulu, yang tidak peduli terhadap Sumpah Gajah Mada, juga tidak peduli terhadap kerajaan Majapahit, sehingga hal itu menjadi ganjalan bagi Majapahit. Oleh karena itu maka pada tahun 1343 Gajah Mada mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh dia sendiri ke Bali. Di Bali ada peraturan bahwa tidak seorang pun boleh melihat wajah raja. Apabila ada yang melihat wajah raja maka dia akan dikomati. Untuk itu karena ingin melihat wajah dari raja, maka Gajah Mada sebagai tamu mensyaratkan bahwa apabila dia dijamu, dia akan makan sayuran yang terbuat dari pohon pakis. Kemudian kalau minum memakai kendi atau ceret, sehingga untuk makan sayurannya dia harus menengadah, dan untuk minum pun dia harus menengadah. Dengan dia menengadah maka dia dapat melihat langsung wajah dari Raja Bedahulu. Oleh karena Gajah Mada adalah tamu kerajaan dan dari sebuah negara yang cukup besar, maka dia tidak dapat dihukum. Dan untuk itu Raja Bedahulu merasa bahwa peraturannya sudah tidak bisa diterapkan dan dia memilih untuk meninggalkan kerajaan. Kemudian kerajaan diteruskan oleh Pasung Rigis, namun kekuatan kerajaan Bali masih ada, sehingga Gajah Mada melanjutkan strateginya dengan mengajak Keboiwo untuk pergi ke Majapahit dengan alasan untuk dinikahkan dengan putri Majapahit. Tapi sampai di Majapahit dia disyaratkan untuk menggali sumur lebih dahulu. Nah, setelah tergali cukup dalam, dibilang masih kurang, dan Keboiwo tahu bahwa yang diinginkan adalah kematiannya, karena pada waktu di dalam sumur dia mau ditimbun oleh rakyat Majapahit atas perintah Gajah Mada, tapi semua timbunan yang dituangkan ke galian itu dilempar kembali keluar oleh Keboiwo. Dan oleh karena itu maka dia membilang kepada Gajah Mada bahwa dia bersedia untuk berkorban demi sumpahnya Gajah Mada, dan kalau mau membunuh dia cukup dengan air kapur sirih. Setelah Keboiwo meninggal, maka Gajah Mada menyerang Bali, dimulai dari utara yang dipimpin oleh Arya Damar, kemudian dari selatan dipimpin oleh Arya Kencang, yang dari arah timur dipimpin oleh Gajah Mada sendiri. Setelah Bali dikuasai, maka Gajah Mada diminta untuk kembali lagi ke Majapahit oleh Raja Majapahit karena masih dibutuhkan di Majapahit. Gajah Mada kembali ke Majapahit, tapi para Arya diperintahkan untuk tetap
tinggal di Bali dan menempati daerah tanggung jawab masing-masing, yaitu seperti misalnya Arya Kencang di Tabanan, Arya Blok di Kabe-Kabe, Arya Santong di Karangsari, kemudian Arya Kutu Waringin di Gelgel dan lain sebagainya. Nah, oleh karena para Arya ini hanya menguasai wilayah masing-masing, maka Bali tidak ada yang mengkoordinir. Untuk itu maka Patih Wulung, Kiai Pasak Padang Subadra, Kiai Pemacekan dan Kiai Kepasekan, para sementonan Pasak itu kemudian menghadap kepada Raja Majapahit di Wirwatikta meminta agar ditunjuk siapa yang mewakili Majapahit di Bali atau siapa yang menjadi Raja Bali. Oleh Raja Mada kemudian meminta kepada Yang Kepakisan, guru spiritualnya beliau, agar putra beliau satu-satunya yaitu Sri Wangbang Kepakisan untuk menjadi raja di Bali. Yang Kepakisan mengizinkan, tetapi Raja Majapahit waktu itu meminta kepada Gajah Mada untuk bersabar karena yang membutuhkan pimpinan bukan hanya di Bali tapi juga daerah-daerah Majapahit yang lain. Oleh karena itu maka Sri Wangbang Kepakisan diajak tinggal di Keraton Majapahit dan dijadikan ksatria, diberi gelar Sri Soma Kepakisan. Setelah lama tinggal di Keraton Majapahit, beliau mempunyai 4 orang putra. Dan putra-putra beliau inilah yang kemudian ditempatkan di daerah-daerahnya Majapahit, antara lain yang sulung dalam wayan ditempatkan di Belambangan, yang kedua dalam Made di Pasuruan, kemudian yang ketiga dalam Nyoman dinikahkan dengan Raja Sumbawa, dan yang bungsu dalam Kresna Kepakisan ditempatkan di Bali dengan gelar dia dalam Sri Haji Kresna Kepakisan. Beliaulah yang mewakili Majapahit di Bali sebagai adipati atau Raja Bali pada waktu itu. Itu terjadi tahun 1350-an kira-kira. Beliau kemudian membangun puri di Sambrangan, di bekas kubu pertahanannya Gajah Mada. Di sana beliau kemudian mempunyai 4 orang putra putri. Yang tertua Dewa Agra Sambrangan menggantikan dalam Sri Haji Kresna Kepakisan setelah beliau wafat. Dewa Agra Sambrangan ini setelah diabiseka bergelar dalam Agra Sambrangan. Beliau ini dianggap tidak serius untuk mengurus kerajaan. Akhirnya oleh para patih waktu itu beliau digantikan oleh adik beliau yang bernama Dewa Ketut Mesir yang tinggal di Pandak waktu itu. Kemudian dibikinkan puri di daerah Sri Linggasapura di Gelgel dan diabiseka dengan gelar dalam Semara Kepakisan. Beliau kemudian pindah ke Sri Linggasapura di Gelgel. Di sana beliau kemudian membangun Pura Dasar Buana untuk menyatukan seluruh soroh yang ada di Bali agar bisa membangun Bali lebih baik. Beliau kemudian wafat digantikan oleh Dalam Waturenggong. Pada waktu masa Dalam Waturenggong inilah puncak kejayaan Bali tercapai dengan didampingi oleh Bagawanta beliau yaitu Dangyang Nirata dan Dangyang Astapaka. Setelah itu beliau kemudian wafat dan tahta diteruskan oleh Dalam Pomayun. Dan di dalam Semara Kepakisan tahta diteruskan dalam Waturenggong, dan Dalam Waturenggong kemudian diteruskan oleh Dalam Pomayun. Dalam Pomayun ini tidak mempunyai putra, makanya dinamakan Dalam Pomayun Bekung. Tapi karena tidak sempat mengurus kerajaan juga, akhirnya beliau digantikan oleh adik beliau yang bernama Raden Anom, yang kemudian setelah dia BCK bergelar Dalam Sekening. Dalam Sekening ini mempunyai banyak putra dan banyak istri, dan setelah beliau wafat
kemudian diteruskan oleh putra beliau yang bernama Dalam Anom Pemayun. Dalam Anom Pemayun ini karena berselisih dengan Patih Agungnya pada waktu itu, yaitu Gusti Agung Maruti, maka beliau kemudian memilih untuk pergi dari Gelgel dan tinggal di Sidemen. Tahta di Gelgel kemudian diteruskan oleh Dalem Dimade. Karena masih tidak puas juga, maka Gusti Agung Maruti, Patih Agungnya ini kemudian memberontak dan Dalem Dimade akhirnya pergi ke belah Panekaler, kemudian menuju ke Guliang Kangin. Di Guliang Kangin Dalem Dimade wafat dengan meninggalkan 2 orang putra, yaitu Dewagong Mayun dan Dogong Jambe. Dewagong Mayun dan Dogong Jambe ini setelah Dalem Dimade dipertiwo di Setria Tenggaling diminta untuk tinggal di Sidemen, tapi Dewagong Mayun tidak mau dan memilih untuk tinggal di daerah bukit. Yang pergi ke Sidemen adalah Dogong Jambe. Di Sidemen atas prakarsa Anglurah Sidemen atau Anglurah Singarse kemudian meminta dukungan kepada Badung, yaitu di bawah Kyai Jambe Pule, dan juga kepada kerajaan Buleleng di bawah Panji Sakti untuk menyerang pemberontak yang ada di Gelgel, yaitu Gusti Agung Maruti, dengan diserang dari barat oleh Jambe Pule yang diwakili oleh Kyai Macan Gading, kemudian dari utara diserang oleh laskarnya kerajaan Buleleng di bawah pimpinan Ki Tamblang, dan dari timur diserang oleh laskar yang dipimpin oleh Anglurah Singarse. Akhirnya Gusti Agung Maruti menyingkir menuju ke Jimbaran dan kemudian ke Buringgit, setelah itu ke Mengui, dan akhirnya menetap di Keramas. Tahta di Gelgel kemudian kosong dan Dogong Jambe meminta kepada kakak beliau Dogong Mayun untuk memegang tahta, tetapi Dogong Mayun tidak mau untuk memegang tahta. Beliau memilih untuk tetap tinggal di daerah bukit Tambak Siring. Akhirnya tahta di Gelgel dipegang oleh Dogong Jambe. Ya, setelah Gusti Agung Maruti dapat dibuat menyingkir, maka Dogong Jambe tidak bersedia untuk tinggal di Gelgel juga, karena Puri Gelgel sudah dalam keadaan hancur dan sudah pernah ditempati oleh orang lain. Lalu beliau meminta petunjuk pada Dewata untuk tinggal di mana. Beliau mendapat petunjuk bahwa supaya membangun puri baru di Klungkung. Lalu dibangunlah puri di Klungkung yang dinamakan Puri Semare Jaya, dengan kotanya dinamakan Semare Pura. Itulah awal daripada mulainya pusat kerajaan berlokasi di Klungkung. Setelah putra beliau meneruskan, sampai terlebih dahulu ada seorang penerus dari kerajaan Klungkung yang bernama Ide Dewagong Srikanya. Itu pada tahun 1849 pernah mau ditaklukkan oleh Belanda, tapi beliau tidak mau dan memilih untuk berperang dengan Belanda, dan pertempuran terjadi di Kusambe antara Belanda dengan Klungkung yang menyebabkan Jenderal Mitchell sampai tewas. Oleh karena tewasnya Jenderal Mitchell, maka pasukan Belanda tidak meneruskan untuk menguasai Klungkung, tapi kemudian memilih untuk kembali ke markas mereka di Batavia. Jadi setelah itu tahta kerajaan diteruskan oleh putra-putra beliau yang bernama Dewagong Putra Ketiga. Dewagong Putra Ketiga ini mempunyai putra lagi yang bernama juga Dogong Jambe, yang kemudian meneruskan tahta di Klungkung. Pada waktu Dogong Jambe kedua ini memegang tahta kerajaan di Klungkung,
pihak Belanda sudah menguasai hampir seluruh Bali. Jadi kerajaan-kerajaan sekitar Kelungkung ini sudah dikuasai oleh Belanda, tinggal Kelungkung yang belum terkuasai. Untuk itu maka setelah menyerang Gel-Gel, maka pada tahun bulan April 1908 Belanda kemudian mengultimatum Raja Kelungkung, Dogong Jambe, untuk menyerah tanpa syarat. Tapi Dogong Jambe tidak mau menyerah tanpa syarat dan ingin tetap mempertahankan kerajaan dan juga ingin menjaga nama darah ksatria beliau, untuk bahwa beliau tidak akan mau menyerah begitu saja. Akhirnya memilih untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Akhirnya pada tanggal 28 April 1908 maka terjadilah pertempuran habis-habisan yang dinamakan sebagai Puputan Kelungkung, perang Puputan Kelungkung. Jadi semua keluarga raja dan juga kerabat raja serta masyarakat yang setia kepada raja pada waktu itu tewas, termasuk ayah saya yang waktu itu tertembak di lututnya dan tertimbun oleh mayat-mayat yang lain yang disangka sudah meninggal. Tetapi besoknya setelah mayat-mayat itu diangkat, kedapatan ayah saya Ide Korde Kedeo Gegek masih hidup, lalu dilarikan untuk diobati. Tapi setelah sembuh, beliau kemudian diketahui oleh Belanda dan ditangkap, terus dibuang ke Lombok. Tapi setelah cukup dewasa, beliau kembali lagi ke Kelungkung dan Belanda takut kalau terjadi pertempuran lagi, sehingga ayah saya kemudian oleh Belanda diangkat menjadi Staf Prestur, kemudian diberi gelar Ide Dogong Gede Okegeg. Pada waktu itu beliau diminta untuk memperbaiki puri yang sudah hancur di Pemedalagung di Sumarajaya, tapi beliau tidak mau. Tapi beliau memilih untuk tinggal di puri yang masih utuh, relatif masih utuh, yaitu di Puri Kaleran. Karena kebetulan walaupun puri itu kecil tapi masih layak untuk ditempati dan istri beliau berasal dari sana. Setelah itu beliau tinggal di sana dan keluarga menjadi tambah besar, serta aktivitas beliau juga bertambah banyak, sehingga dianggap tempatnya kurang luas. Akhirnya Puri Kaleran diperluas menjadi areal yang sekarang dinamakan Puri Agung Kelungkung, yang sampai sekarang dapat kita pertahankan seperti itu. Om Santi Som.